tengah sini. Iya. Coba mana itu sekarang? Ini kopinya. Ya, nah sekarang datang Hani sama Mirna. Apalagi? Ketika ada yang melihat warna kuning di gelas itu, siapa yang lihat? Saya Pak yang lihat Pak. Saudara bilang sama siapa? Saya bilang ke Rosi. Oh iya. Saya bisikin ke Rosi. Itu Hani dan Mirna belum datang ya? Udah ada Pak, itu 1 menit sebelum kejadian saya lihat itu Pak. Sudah. 1 menit sebelum kejadian dia kolaps saya bisikin. Sebelum saya nyampe table sama si Rosi itu dia, yang korban itu udah kolaps. Baik. Mbak Mirna ya. Itu. Makanya sebelum itu kami menanyakan sebenarnya kalau ada Hani luar biasa ini. Setelah itulah nanti pertanyaan itu masuk sama saudara. Tapi walaupun demikian, ingat-ingat. Hani dan Mirna datang. Di mana duduknya? Saudara tahu? Mirna, Hani datang. Tidak. Ada yang tahu Mirna, Hani datang? Saya yang tahu Pak. Ah, tahu. Di mana duduknya si Mirna dan Hani? Si Hani. Dekat-dekat mic-mu. Hani sebelah kiri, Mirna tengah, Jessica sebelah sini. Mirna di tengah-tengah. Iya, Mirna tengah. Mendekat kepada Jessica. Iya, oke 3 gitulah Pak. 3. Iya. Menurut keterangan Hani, kopi itu berada antara Mirna dengan Hani. Itu yang kita dengar waktu itu ya. Iya. Nah, dan disitulah Mirna menanyakan ini kopi siapa? Kopi lo. Kan pesanan lo kan kurang lebih begitu. Ketika dikocok, menurut Hani, disitulah Mirna langsung kebas-kebas mulut, merasa pahit dan lain, yang akhirnya, loh kok kopinya seperti ini? Coba dicicip, tidak mau, sedangkan Hani penasaran, dicicip sedikit, kan begitu? Ketika itulah saudara Marlon datang keliling. Saya Pak. Oh kamu Marlon. Saya. Iya keliling. Iya, saya. Lihat kopinya Berubah warna udah. sudah berubah warna. Berubah warna, tapi saya nggak tahu dia udah minum apa enggak, saya nggak tahu. Ya seperti kunyit. Seperti kunyit itu. Oh ada Rosi. Rosi, saya bilang Baik, Rosi. Rosi, segera ke sini. Sumpah dulu. Nah ini kita praktekkan semua begitu. Enggak bisa segera nanti sore pun bisa itu si Hani dipanggil. Hani. Kan sudah kami bilang supaya selama saksi kunci ini dia mutlak. Kalau nanti setelah sudah ahli nggak perlu pun datang nggak apa-apa. Jaksa sebenarnya di sini harus greget. Kami yang jadi membuktikan dakwaan saudara. Seharusnya saudara yang harus betul-betul membuktikan. Kami sendiri jadi ikut pusing. Silakan. Ya kamu ditanya dulu identitas oleh ketua. Rosi Ratnadila alias Rosi ya. Umur 23 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1991. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Tanah Kusir 3 RT 0309 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Betul ya? Iya. Agama Islam ya? Iya Pak. Ada punya hubungan keluarga dengan Jessica? Tidak ada. Tidak ya. Saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Ya, saudara yang bersumpah, lafalnya dari saya ya. Iya. Diucapkan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah. saya bersumpah Sebagai saksi.
sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. KTP sudah saya periksa ya? KTP sudah periksa ya? Belum? Ya. Ya, Ketua Majelis dulu yang bertanya. Ya, seputar itu Marlon. Saudara Jessica duduk ya. Duduk lagi. Ya. Kemudian pada saat Agus Triyono berbisik kepada si Rosi iya, bahwa kopinya sudah kuning, ada berkata begitu Agus Triyono. iya Pak. Bagaimana kata-katanya? Coba Kata-katanya. dibuka. Bapak boleh diulangi lagi? Coba diucapkan oleh si Agus Triyono membisikkan sesuatu kepada saudara tentang kopi yang ada di atas meja itu. Iya, dia bilang sama saya, Kak, itu table 54 minum jamu kunyit ya, gitu. Coba Agus Triyono bilang gimana? Ya, saya bilang itu Pak, Kak itu table 54, ibunya minum jamu kunyit. Kayak gitu, tapi sambil bercanda. Maka dia langsung nyamperin ke table situ, baru tengah jalan, Mbak Mirnanya udah kolaps. Apa jawab si Rosi pada saat ada dibilang begitu oleh si Agus? Apa Rosi? Kamu? Saya sih nggak jawab apa-apa, saya cuma langsung jalan, jadi saya pengen melihat. Sampai di mana? Sampai jalan di mana? Saya praktekin jalan nih Pak. Praktekkan. Sampai sini sih, sekitar sampai sini. Nah, terus pas saya lihat dia udah tarik nafas gitu kan, terus saya langsung marahin. Terus Mbak Hani itu minta sama saya buat minta air putih. Oh, pada waktu itu Hani dan Mirna sudah duduk? Sudah duduk. Duduk di mana si Mirna? Iya. Oh gitu, jadi Mirna Mbak Hani duduk. di sini kan? Hani Mbak Hani di situ. sini, terus Mbak Mirna di sini. Mirna di situ. Nah terus Mbak Haninya ya. Begini sebelum, jangan dijawab dulu. Jadi waktu saudara dibisik oleh Agus Triyono, Mirna sudah duduk di tengah, si Hani duduk di sebelah kanan ya? Iya. Kemudian saudara berjalan. Saya berjalan. Pada saat saudara berjalan, apa yang dilakukan Mirna pada waktu itu? Dia lagi gini sih Pak, yang saya lihat dia cuma lagi gini terus dia. Oh berarti dia sudah minum. Pada saat Mirna meminum minuman yang saudara pandang katanya ada warna kuning itu, saudara melihat? Kalau pas dia lagi minum saya tidak melihat, Ya, tapi saya tahu kalau bentuk warnanya itu udah berubah. Sudah berubah. Kamu melihat si Agus? Pada saat si Mirna minum gelas yang berwarna kuning, kopi berwarna kuning, tidak melihat. Jadi seketika si Rosi datang, Mirna sudah tidak dalam keadaan minum, tapi Iya. sudah dalam keadaan megah-megah. Iya. Tapi maaf Pak, sambung menyambung kami ya. Tapi Marlon, bukan Agus waktu melihat kopi yang kekuning-kuningan itu sudah berkurang, walaupun saudara nggak lihat diminum. Kurang pasti, yang jelas masih ada banyak, kalau itu masih banyak. Nah, itulah kemarin yang kita pertanyakan itu ya, karena Hani di sini kuncinya yang melihat disedot diminum, ya walaupun tidak banyak, baru sedikit sudah kibas-kibas mulut. Menarik tadi yang saudara bilang itu, jadi pastikan kalau duduknya Mirna ada di tengah-tengah, Iya. Hani di sini. Iya. Waktu itu gelas di mana? Saya Saudara tidak lihat? memperhatikan. Tidak memperhatikan lagi. Tidak memperhatikan. Tidak. Hani bilang itu di antara tengah-tengah mereka tadinya. Jadi terjadi pergeseran tempat lokasi sebelumnya. Ya. Nah, saudara juga lihat waktu dia Mirna pingsan. Lihat Pak, saya sampai selesai kan sampai ngangkat bantu angkat dulu untuk saudara. Yang mengangkat gelas dari meja yang kopi itu siapa? Mengangkat gelas di Sari Pak. Ya? Gelas kopi itu kan Gelas kopi. dari Sari ke saya Sari, ada sekarang Sari. Ada. Panggil lagi, disumpah lagi. Sari.
Sari, Devi. Sama Devi. Sama manajer ini siapa namanya? Devi. Devi Kristianawati Syagia, betul ya? Lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 1986, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan restoran Oliver, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Perjuangan nomor 67 RT 13 05 Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, betul ya? Betul. Ada hubungan keluarga dengan Jessica? Tidak. Bisa lihat KTP? Paspor? Hilang lagi bikin. Agama Kristen ya? Iya, Pak. Ya. Sehari nomor Nur ya. Nur Indah Purnamasari alias Sari ya. Umur 30 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1986, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Jalan Menteng Sukabumi 4, nomor 24, RT 0503, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon tidak perlu disebutkan ya, rahasia ya, nanti banyak saudara. Ya, ada KTP? Bersediakah saudara bersumpah? Ya, Ada hubungan keluarga dengan Jessica? tidak ada. Tidak. Sekarang yang beragama Kristen dulu, silakan. Yang Kristen mana? Saya, Pak. Arah sini sedikit. Oh, itu ya kasih Protestan. Protestan. Ya, ikuti ya. Saudara berhadapan dengan Tuhan ini. Ya, tidak main-main ya. Iya, Pak. Baik. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi Untuk koktelnya buat kakak kurang strong ya. Enggak juga, ya enak aja rasanya. Oke. Kakak pecinta spirit ya. Enggak sih? Oke. Makasih ya kak ya. Iya. Saudara Sari melihat di situ baru sendirian juga dia. Maaf Pak, bisa diulangi? Sendirian, tidak ada temannya yang lain. Iya sendirian. Belum ada. Belum ada. Sudah kosong. Cuma ada Mbak Jessica aja. Ya. Perhatikan kopinya itu di mana letaknya, ingat enggak?
Letak Kalau kopi. untuk kopi saya tidak memperhatikan, tidak maksudnya saya tidak terlalu fokus untuk kopi. Waktu saya tanyakan ke Mbak Sika, itu di tabelnya saya hanya memperhatikan koktail aja. Iya, Ada saudara masih melihat di situ paper bag? tidak ada, tidak memperhatikan juga. Saya hanya fokus ke koktail aja, Pak. Iya, hanya untuk ramah tamah saja begitu ya, menyapa ya. Ya. Iya. Kenapa, Pak? Sorry. Hanya untuk ramah tamah saja tadi maksudnya menanyakan bagaimana rasanya koktail Iya. itu. Iya. Iya, Itu sekitar jam berapa itu? itu sekitar sore, Pak. Tapi saya lupa untuk jamnya. Tapi lebih dahulu saudara menanyakan ramah tamah itu daripada Akmar ya. Oh ya, Akmar ya. Akmar kan mau mengambil kan? Iya. Akhirnya tinggal sisa satu aja di situ kopi ya. Tinggal 2 Pak, jadi ada old fashion sama sisanya tinggal 2, jadi ada old fashion sama Vietnamese coffee-nya. Yang satu gelasnya saya angkat. Hani akhirnya mengatakan hanya tinggal satu kopi di sana. Apakah saudara setelah itu mengambil lagi gelas berikutnya? Tidak. Berarti ada 2 di situ. Iya, Iya. hanya Nah. ada 2. Waktu dia tergeletak tadi, yang mengambil gelas sisa minuman yang ada di meja itu siapa di antara kalian? Kan saudara akhirnya tadi melihat dia tergeletak kan, pingsan. Itu yang baju siapa tadi nih? Rosi. Iya, Rosi ya. Kan melihat dia tadi tergeletak begini. Iya. Iya kan? Iya. Iya, terus apa yang kejadian lagi yang dilihat setelah itu? Setelah itu Yang ngambil gelas itu saya tidak tahu, Pak. tidak tahu lagi. Saudara tadi yang melihat di sana ada Hani sama Mirna kan? Iya. Yang ini tidak lihat ya? Belum datang ya? Mirna, temannya dia belum datang. Saudara belum lihat ya? Masih sendiri ya? Iya, masih sendiri. Ya. Sekarang saudara ini dulu. Sebagai manajer. Iya, Iya. Pak. Iya. Iya. Ada punya target. Target maksudnya? Target ada yang mau dihabisi di tempat itu atau sudah diintai lama-lama atau bagaimana? Jujur. Ya tidak mungkin ya, Pak ya. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kita bisnis restoran bukan bisnis pembunuhan ya. Jujur saja. Iya. Nggak mungkin saya ada target mau bunuh orang di situ, nggak mungkin. Sudah kenal baik Jessica maupun Mirna? Tidak kenal sama sekali. Belum pernah datang ke sana? Belum pernah. Katanya mereka pernah minum ke sana, Saya makanya nggak enak. tahu, mungkin nggak ada saya. Oh begitu? Yap. Ya mungkin terlalu menusuk tadi pertanyaan saya. Apakah ada target ya? Tetapi saya perhalus lagi. Ya. Ya. Ada pernah dengar dari teman-teman, dari bawahan atau dari karyawan, kalau seseorang mau datang ke sini mesan kopi, mau ada sesuatu peristiwa-peristiwa yang mungkin mencurigakan atau mau dibuat supaya luka atau bagaimana lah? Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tidak pernah terjadi kejadian Tidak seperti pernah itu. terjadi. Kita hanya menjalankan tugas, menjalankan SOP, tidak ada untuk Dan saudara di sana berusaha menjual menyakiti jasa orang. ya? Kenapa? Menjual jasa lah ya, bagaimana supaya ya Yang kita banyak. jual makanan, minuman, sama servis jasa. Tidak Ya. ada menjual yang lain. Dan belum pernah terjadi di tempat Olivier itu ada kejadian serupa. Tidak pernah ada. Belum pernah. Belum pernah. Yang menceret-menceret juga belum pernah. Tidak pernah ada. Iya, belum. Belum pernah ada. Ya, sambil duduk di situ. Mohon Mungkin bisa dia datang, kita pastikan kembali penjelasan dia karena inti pokok masalah di sini.
Ya, kita jangan keluar ke sana kemari dulu. Inilah intinya. Jadi Hani mutlak datang karena dialah yang melihat di sirup atau tidak itu, ya. Baik. Saudara, setelah melihat kejadian di tanggal 6 itu, sebagai manajer, siapa yang komplain atas kopi yang saudara produksikan di tempat itu? Dari pihak Jessica ada atau dari pihak Mirna? Jessica sempat tanya sama saya. Jessica kembali dulu. Kalau nanti rekonstruksi. Oh ya. Duduk satu lagi. Ya. Bagaimana tadi? Lanjutkan. Pertama waktu saya datang ke mejanya, yang tanya pertama itu adalah Hani. Hani, dia tanya. Ari. Hani. Hani, oh Iya. ya. Hani, dia tanya, Mbak ini kopinya kok nggak enak ya? Gitu. Oh, Hani sudah bilang juga sama saudara itu? Iya. Jam berapa itu kurang lebih? Kalau jamnya saya nggak tahu ya Pak, itu udah kejadian 6 bulan yang lalu. Berarti setelah Sore. sudah kejang-kejang si Iya. Mirna? Iya. Berapa Saya saat ketika Mirna kejang, lalu Hani bertanya kepada saudara ini kopi macam itu? Itu nggak lama waktu saya datang itu mau coba pertolongan pertama ya. Kemudian saya minta hubungi keluarganya. Abis itu dia ngomong, Mbak ini apa sih kok kopinya nggak enak? Kemudian ada celutukan dari Jessica, ini kalian kopinya campur apa? Itu. Jadi saya tadinya yang... Sebentar, itu siapa yang bilang itu campur apa? Jessica. Jessica ngomong? Iya. Kepada saudara? Iya. Itu Coba didengar ulangi sekali ada lagi. banyak orang kok di situ. Coba ulangi sekali lagi. Jessica ngomong bagaimana? Jessica ngomongnya ini kopinya kalian campur apa? Gitu. Oh. Ya saya jujur aja, saya sebagai penanggung jawab bar di situ ya saya kesinggung ya. Karena selama ini nggak pernah ada yang komplain masalah kopi. Separah-parahnya komplain itu nggak bikin orang sampai kejang-kejang. Ketika Jessica ngomong ini campur kopi apa, dia nadanya dia, raut wajahnya Jessica di situ marah atau biasa-biasa saja? Kalau ekspresinya sih nggak terlalu marah, cuman agak ketus. Agak ketus aja ngomongnya. Cetus. Ya, agak ketus aja. Gitu. Jadi saudara agak tersinggung. Iya, saya tersinggung jujur. Karena tidak Gitu loh. pernah. Karena tidak kejadian pernah seperti ada itu. komplain seperti itu ya. Saya bukannya tersinggung seperti dia nuduh saya sih, tidak. Tapi kok bisa sampai ada kopi yang saya bikin itu ya, maksudnya yang kita bikin dari Olivier itu mengakibatkan seperti ini. Karena awalnya kita pikir epilepsi. Karena saya tanya ada histori penyakit atau tidak. Saya tanya kedua orang ini temannya, Hani dan Jessica. Mereka bilang nggak, ngecek minumannya. Cek. Ya, cek minuman kan saya minta amanin ya. Nah. Saya suruh Sari minta amankan, taruh ke bar. Jadi nanti saya cek. Saudara masih sempat lihat di situ kopinya di meja? Saya datang masih ada kopinya. Masih ada kopi? Masih ada. Minuman yang lain masih ada di situ selain kopi? Tidak, saya lihat ada gelas koktail satu, tapi udah habis. Udah habis? Ya, gelas koktail satu udah habis, tapi itu Jadi belum siapa diangkat. yang mengambil kopi itu? Kopi itu saya suruh Sari untuk kasih ke bar. Iya, Sari. Iya Pak, saya yang angkat. Saudara lah yang mengambil dari situ? Iya, ya, saya yang ambil. Nah, ketika saudara Oh, Devi. Iya. Lanjut supaya sejalan dulu dengan berita acara. Ya, karena memang keperluan untuk ke tamu yang sakit ini kita biar cepat nolonginnya juga ya. Jadi kita mau angkat mejanya, tarik mejanya,
Sehingga yang ada di situ ya saya keluarin dulu dari meja biar nggak tumpah, biar nggak jatuh karena makin banyak orang di situ kan. Ngumpul-ngumpul di situ berusaha mau menolong. Kemudian waktu saya mencoba kasih pertolongan ya, itu agak sulit. Saya dan manajer lain Ileng, saya mau berusaha tolong tamu yang sakit ini, Mbak Mirna. Tapi posisi Mbak Jessica-nya saya sebelahnya persis. Kita nggak dikasih kebebasan untuk menolong, ya. Jadi agak susah, agak jauh. Sedangkan dia diam aja nggak nolong. Tapi mumpung masih ingat ini, saya potong dulu. Ketika dia kejang-kejang di situ, keadaan Mirna, posisinya, bibirnya atau ada buih atau warna badannya bagaimana? Oh, kalau warna badan karena dia putih ya, saya rasa sih. Ada kebiru-biruan, kehitam-hitaman? Mungkin karena uratnya kelihatan jadi kayak biru ya. Jangan mungkin. Saya nggak ngeh sampai kulitnya warnanya apa. Yang jelas saya lihat dia warna kulitnya ya masih sama seperti biasa. Cuman dia mengeluarkan busa. Busanya warna Saudara coklat. lihat mengeluarkan busa dari mulut? Ya, warna coklat. Nanti kita akan tanya itu ciri-ciri orang kalau busa keluar dari mulut kepada ahli. Tapi ada teman-temannya yang bilang kehitam-hitaman, kebiru-biruan. Siapa yang bilang kemarin itu? Nah, coba kok bertolak belakang tuh. Gimana? Jadi bukan biru banget, Pak. Kayak biru-biruan. Iya, karena kan kulitnya putih juga, uratnya pada kelihatan semua aja, kelihatan biru. Nah itu. Ya normal sih Pak, biasanya kalau orang kulit putih Saudara, ya kelihatan uratnya. Gitu. Biasa-biasa. Biasa saja, saya nggak perhatiin kulitnya sih. Saya perhatiin ya fokus ke mukanya, karena dia susah Mukanya nafas bagaimana? ya. Dia udah ke belakang nyender, kemudian matanya kebuka, tapi mulutnya berbusa. Dia seperti kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas? Iya. Kesulitan bernafas, jadi udah nggak mungkin dikasih air putih ya, karena sedangkan dia nafas aja susah, saya takut kalau kasih air putih lagi karena udah nggak bisa kayaknya. Jadi kita pertolongan pertamanya kita panggil buat. Menurut saudara, ini persoalannya yang menjadi masalah, kopi ini kan dikeluarkan oleh Cafe Olivier. Ya. Karena minum kopi. Ya. Dan hanya hitungan menit. Bahkan detik diminum. Ya. Nah itu terjadi. Pingsan atau mengakibatkan meninggalnya seseorang. Siapa yang menurut saudara semua nih yang melakukan ya ada sesuatu yang kotor mencemarkan kopi yang buatan saudara itu? Pertama, kalaupun ada yang kotor, itu tidak menyebabkan ada langsung sianida masuk ke gelas. Ya, itu harus disengaja, Pak. Dan pihak dari Olivier tidak mungkin sengaja menaruh Olivier untuk membunuh seseorang, apalagi di tempat itu. Ya, kita itu hygiene, ya. Dari kopi kita punya sampai air semuanya hygiene. Bahkan setelah kejadian ada orang BPOM datang ke saya, 3 orang, ya. Terus berkasnya masih saya simpan. Kalau dia cek semuanya ada masalah, saya mungkin dapat panggilan lagi. Ternyata nggak ada masalah dari air saya, kopinya, mesin kopi, ataupun dari susunya. Karena pada saat itu, pada saat kejadian saya langsung cek semua. Dari expired date sampai kualitas si kopi. Semuanya tidak ada masalah. Dan ada 10 pesanan ya. Pesanan ya. 10 pesanan Sesuai yang tadi sama. yang dari kasir ya. Dan semuanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak mungkin dari Olivier. Tapi menjadi menarik tadi komplain itu kok begini? Kok seperti ini kopinya? Agustri dengar, kemudian Pak Ileng juga Saya dengar. Saudara dengar itu? Saya dengar. Siapa yang bilang? Si Jessica. Jessica. Iya. Coba ulangi bagaimana dia bilang? Minuman saya dicampur apa gitu?
Minuman aku dicampur apa ini? Iya. Siapa lagi yang dengar? Pak Ileng kalau nggak salah deh. Johannes. Soalnya kan enggak, Pak Ileng. Soalnya kita paling dekat di situ, Pak. Saya Budi Ileng. Api. Ileng itu manajer juga, salah satu manajer juga di sana. Nah, saudara lihat peranan Hani di dalam membantu si Mirna bagaimana? Hani terlalu panik menurut saya ya. Jadi dia nggak tahu apa yang dia harus lakuin sampai saya minta dia untuk telepon keluarganya. Karena saya tanya sama Jessica, dia nggak tahu sama sekali nomor telepon keluarganya. Hani bilang dia tahu nomor suaminya. Jadi dia sibuk telepon suaminya, mungkin beberapa kali nggak diangkat apa gimana. Tapi dia sambil pegang handphone, sambil pegang Mirna. Dia panik, dia bingung mau ngapain. Bingung ya? Iya. Sedangkan si Jessica, saudara perhatikan apa peranan dia setelah itu? Dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Ya itu yang saya bingung, kok dia yang punya teman, kok kita yang sibuk gitu. Kita yang malah lebih panik daripada dia. Harusnya dia yang lebih panik dari kita. Oh begitu. Nah ini, akhirnya inilah yang mau kita angkat di persidangan ini. Siapa yang membuat racun di dalam? Ya, masih harus kita gali. Tidak perlu harus kita lihat siapa yang menaruh. Tetapi ini ada korban. Tidak mungkin ada hantu di sana. Ya ini perlu kita renungkan sekarang sejenak. Sekalipun tidak kita ketahui siapa yang memasukkan, tapi ada korban. Salah satu contoh, waktu pembunuhan anak di bawah umur 12 tahun di Jasinga, Bogor di sana, yang kami hukum seumur hidup. Tidak ada yang melihat pembunuhan itu. Karena hanya dia sendiri, terdakwa itu sendiri. Tetapi akhirnya kami hukum seumur hidup dan diterima hukuman itu. Nah ini apakah akan seperti ini nanti? Kita lihat. Ini harus terus kita gali. Ya, kami tadi sudah menanya kepada saudara, tidak mungkin Olivier membuat target akan melakukan, ya katakan melukai para pengunjung ke sana kalau tidak tutup ya usaha saudara. Ya, betul. Dan sekarang masih banyak enggak jumlah konsumen di Olivier? Konsumen dari awal berkurang setelah kejadian ini? Berkurang sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan? Ya, itu merugikan saya juga, merugikan perusahaan saya juga ya. Setelah 2 bulan mulai balik lagi, customer kita mulai balik lagi. Iya. Cuman ya ada perubahan market sedikit. Apa? Ada perubahan marketnya. Oh, perubahan ya, market. tadinya kan ini kopi Vietnam ini sebenarnya nggak terlalu moving ya, maksudnya nggak terlalu laku. Sehari itu paling cuman 10, 15 gitu. Semenjak ada kejadian ini ya jadi banyak Vietnam coffee. Oh, semakin ya, banyak. yang tadinya orang minum wine sekarang dia nggak minum wine, dia minum kopi. Makasih loh Jessica loh. Sudah tidak curiga lagi orang di iya, Olivier. tidak curiga, malah dia cari ya, walaupun nggak diminum biasanya dia pesen, kalau takut dia nggak minum, tapi dipesan dibayar. Iya, kayaknya pun gara-gara itu jadi kesana saya pernah. Iya, benar Pak. Makanya saya. Penasaran, enak apa tidak? Iya, jadi untuk sementara itu dulu. Rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan Pak. Ya, sekarang kita fokuskan ke Devi dulu ya. Ya Pak. Supaya ya. Ya. Devi Turunkan ya. Pak Anu nggak tahan melihat saudara. Ya. Jadi Devi ya. Kopi yang dijual menjadi dulu. Biasanya terserah yang bikin Pak. Tidak menarik jadinya SOP kalian itu.
Ya karena kita bukan kantor Pak, bukan tentara. Jadi ini fleksibel. Iya, karena jawaban anak buah saudara kemarin itu jelas ada SOP. Ini ditanyakan kepada manajernya malah nggak tahu, gitu loh. Loh, saya bilang itu fleksibel Pak. Ya, mau dia tuang susu dulu, mau es dulu tidak Kalau masalah. fleksibel itu bukan SOP, itu standar, nggak bisa dirubah. Saya bilang tadi nggak Sudah, semua minuman nggak usah tidak ngeyel, ada ya. standarnya yang tertulis Udah, di kalau saudara training nggak tahu Pak. bilang aja nggak tahu. Saya tahu. Iya, kalau Ya. tahu jawaban saudara berbalik-balik. Ya itu jawaban saya. Mau Apakah itu keterangan SOP? dia seperti apa saya nggak Apakah peduli. itu SOP kalau fleksibel? Saya nggak bilang itu SOP untuk bikin Vietnam kopi. Semua SOP pembuatan bukan begitu. SKOPI. Apakah kalau fleksibel itu namanya Ya. standar operasional? Iya. Iya. Standar operasional prosedur kita itu tidak baku. Itu di food and beverage, restoran, kafe. Contohnya misalnya Pak, saya kasih pengertian sedikit. Nggak usah. Bukan itu yang kita persoalkan, bukan yang lain. Biar dimengerti karena dari kemarin kan ini terus nih kita Pak. dalam sidang ini hanya es kopi Vietnam yang Ya. menjadi masalah. Ya. Saya ingin melanjutkan ya pertanyaan yang berkaitan dengan keterangan saudara ya. Saudara Iya, pernah Pak. dimintai di penyidik ya, keterangan di penyidik. Sorry Pernah Pak? dimintai keterangan di penyidik. Iya, pernah. Ya. Salah satu keterangan saudara bahwa saudara pernah mencoba ya ketika saudara melihat di tempat kejadian mencoba kopi ya Iya. yang dicurigai sebagai penyebab korban itu Iya, betul. meminum ya. Apa benar itu? Apa benar saudara mencoba? Benar Pak. Benar. Coba saudara cerita coba itu. Kejadiannya itu? Waktu gelasnya saya minta amankan, itu ditaruh di bar. Saya masuk ke bar untuk mencoba dulu. Jadi setelah kejadian Kejadian sedang berlangsung, proses evakuasi tamu yang sakit ini, Mbak Mirna ini sedang dipanggilin kursi roda. Jadi Nggak, saya maksudnya masuk ke dalam. kopinya itu Tidak, saya masuk ke bar Pak. Saya bilang tadi saya masuk ke dalam bar untuk mencoba karena saya minta diamankan, ditaruh di bar. Iya. Iya. Betul. Saya mencoba. Saya mencoba dari ujung sedotan yang ada di gelas, masih sedotan yang diminum Keras dari Mbak suaranya. Mirna. Sedotannya masih yang diminum oleh Mbak Mirna. Saya coba dari sedotan yang sama. dari sedotan saja, Iya. bukan kopinya ya. Dari sedotan, jadi saya tetesin aja ke lidah. Oh gitu aja. Ya, gitu ya. aja. Terus apa yang saudara rasakan? Itu agak pedes ya, jadi kayak apa ya, kasar gitu loh. Di lidah tuh pahit banget. Jadi saya langsung mual. Waktu itu saya langsung mual. Oh juga, saudara merasa juga begitu Iya. ya? Nggak enak, pokoknya nggak enak banget. Terus kemudian saya mumpung masih ingat ya, tadi saudara mengatakan bahwa ini kopi disingkirkan ya, disisihkan ya, Iya. diamankan lah. Iya. Itu diamankan di mana? Di dalam bar, Pak. Di dalam bar. Terus Iya. selanjutnya bagaimana ini nasib? Kemudian kopinya? saya minta staf saya untuk dipisahin ke botol ya, karena tadinya saya mau cek sendiri ke lab. Saya penasaran ini ada apa sih dalamnya gitu. Ini waktu saya kejadiannya belum tahu kalau ada sampai seperti ini kejadiannya, gitu loh. Saya taunya masih sakit aja, belum ada yang meninggal. Jadi saudara yakin bahwa itu penyebabnya ya, penyebab dari sakitnya korban ini ya? Kalau dilihat dari rasanya, kalau pas saya rasain ya saya yakin itu penyebabnya Pak.
penyebabnya itu. Ya. Terus kemudian dari kopi yang saudara masukkan di botol tadi ya? Iya. Itu terus kemana? Tadinya mau saya bawa ke lab, saya minta orang telepon ke laboratorium, cuman udah tutup. Jadi saya putuskan untuk bawa ke laboratorium besoknya. Kemudian yang di gelas sisanya itu saya minta wrap pakai plastik wrap, plastik pembungkus. Ditaruh di bar. Sebelum saya sempat bawa ke lab, ternyata para penyidik datang untuk bawa ke kepolisian. Maksudnya malam itu juga itu Malam sudah itu langsung ditangani oleh penyidik ya? Iya, malam itu juga. Oleh polisi ya? Iya. Satu lagi pertanyaan ya, yang berkaitan dengan keterangan saudara bahwa saudara melihat mengecek di CCTV ya? Iya. Apakah pada waktu malam itu juga, pada waktu setelah kejadian atau hari lain? Setelah tengah sini. Iya. Coba mana itu sekarang? Ini kopinya. Ya, nah sekarang datang Hani sama Mirna. Ketika ada yang melihat warna kuning di gelas itu, siapa yang melihat? Saya Pak yang lihat Pak. Saudara bilang sama siapa? Saya bilang ke Rosi. Oh iya. Saya bisikin ke Rosi. Itu Hani dan Mirna belum datang ya? Udah ada Pak, itu 1 menit sebelum kejadian saya lihat itu Pak. Sudah. 1 menit sebelum kejadian dia kolaps saya bisikin. Sebelum saya nyampe table sama si Rosi itu dia, yang korban itu udah kolaps. Baik. Mbak Mirna ya. Makanya sebelum itu kami menanyakan sebenarnya kalau ada Hani luar biasa ini. Setelah itulah nanti pertanyaan itu masuk sama saudara. Tapi walaupun demikian, ingat-ingat. Hani dan Mirna datang. Di mana duduknya? Saudara tahu? Mirna, Hani datang. Tidak. Ada yang tahu Mirna, Hani datang? Saya yang tahu Pak. Tahu. Di mana duduknya si Mirna dan Hani? Posisi Dekat-dekat mic-mu. Hani sebelah kiri, Mirna tengah, Jessica sebelah sini. Mirna di tengah-tengah. Iya, Mirna tengah. Mendekat kepada Jessica. Ya, oke 3 gitulah Pak. Iya. Menurut keterangan Hani, kopi itu berada antara Mirna dengan Hani. Itu yang kita dengar waktu itu ya. Iya. Nah, dan disitulah Mirna menanyakan ini kopi siapa? Kopi lo. Kan pesanan lo kan kurang lebih begitu. Ketika dikocok, menurut Hani, disitulah Mirna langsung kebas-kebas mulut, merasa pahit dan lain, yang akhirnya, loh kok kopinya seperti ini? Coba dicicip, tidak mau, sedangkan Hani penasaran, dicicip sedikit, kan begitu. Ketika itulah saudara Marlon datang keliling. Saya Pak. Oh kamu Marlon. Saya. Iya keliling. Iya, saya. Lihat kopinya berubah warna udah. Sudah berubah warna. Berubah warna, tapi saya nggak tahu dia udah minum apa enggak, saya nggak tahu. Iya seperti kunyit. Seperti kunyit itu. Oh ada Rosi. Rosi, saya bilang baik, Rosi. Rosi, segera ke sini. Sumpah dulu. Nah ini kita praktekkan semua begitu. Enggak bisa segera nanti sore pun bisa itu si Hani dipanggil. Hani. Kan sudah kami bilang supaya selama saksi kunci ini dia mutlak. Kalau nanti setelah sudah ahli nggak perlu pun datang nggak apa-apa. Jaksa sebenarnya di sini harus greget. Kami yang jadi membuktikan dakwaan saudara. Seharusnya saudara yang harus betul-betul membuktikan. Kami sendiri jadi ikut pusing. Silakan. Ya kamu ditanya dulu identitas oleh ketua.
Rosi Ratnadila alias Rosi ya. Umur 23 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1991. Agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Tanah Kusir 3, RT 03 09, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Betul ya? Iya. Agama Islam ya? Iya, Pak. Ada punya hubungan keluarga dengan Jessica? Tidak ada. Tidak ada ya. Saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Ya, saudara yang bersumpah, lafalnya dari saya ya. Iya. Diucapkan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah. Saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Akan memberikan keterangan. akan memberikan keterangan Yang benar. yang benar, Tidak lain. daripada Yang sebenarnya. yang sebenarnya. KTP sudah saya periksa ya. KTP sudah periksa. Belum. Ya. Ya, Ketua Majelis dulu yang bertanya. Ya, seputar itu Saudara Malam. Jessica duduk ya. Duduk lagi. Ya. Kemudian pada saat Agus Triyono berbisik kepada si Rosi Iya. bahwa kopinya sudah kuning, ada berkata begitu Agus Triyono. Iya, Pak. Bagaimana kata-katanya? Coba Kata-katanya. dibuka. Bapak boleh diulangin lagi? Coba diucapkan oleh si Agus Triyono membisikkan sesuatu kepada saudara tentang kopi yang ada di atas meja itu. Iya, dia bilang sama saya, "Kak, itu table 54 minum jamu kunyit ya?" Gitu. Coba Agus Triyono bilang gimana? Ya, saya bilang itu Pak, Kak itu table 54, ibunya minum jamu kunyit. Kayak gitu ya, tapi sambil bercanda. Maka dia langsung nyamperin ke table situ, baru tengah jalan, Mbak Mirnanya udah kolaps. Apa jawab si Rosi pada saat ada dibilang begitu oleh si Agus? Apa Rosi yang kamu? Saya sih nggak jawab apa-apa, saya cuma langsung jalan. Jadi saya pengen melihat. Sampai di mana? Sampai jalan di mana? Saya praktekin jalan nih Pak. Praktekan. Sampai sini sih sekitar sampai sini. Terus pas saya lihat dia udah tarik nafas gitu kan, terus saya langsung maranin. Terus Mbak Hani itu minta sama saya buat minta air putih. Oh, pada waktu itu Hani dan Mirna sudah duduk? Sudah duduk. Duduk di mana si Mirna? Iya. Oh gitu. Jadi Mirna Mbak Hani duduk. di sini kan? Hani Mbak Hani di sini, terus Mbak Mirna di sini. Mirna di situ. Nah terus Mbak Haninya ya. Begini sebelum, jangan dijawab dulu. Jadi waktu saudara dibisik oleh Agus Triyono, Mirna sudah. Dan semuanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak mungkin dari Olivia. Tapi menjadi menarik tadi komplain itu, kok begini? Kok seperti ini kopinya? Agus Tri dengar, kemudian Pak Ileng juga Saya dengar. Saudara dengar itu? Saya dengar. Siapa yang bilang? Si Jessica. Jessica. Iya. Coba ulangi bagaimana dia bilang. Minuman saya dicampur apa gitu? Minuman aku dicampur apa ini? Iya. Siapa lagi yang dengar? Pak Ileng kalau nggak salah deh. Johannes. Soalnya enggak, Pak Ileng. Soalnya kita paling dekat di situ Pak. Saya Budi Ileng. Api. Ileng itu manajer juga, salah satu manajer juga di sana. Nah, saudara lihat peranan Hani di dalam membantu si Mirna bagaimana? Hani terlalu panik menurut saya ya. Jadi dia nggak tahu apa yang dia harus lakuin sampai saya minta dia untuk telepon keluarganya. Karena saya tanya sama Jessica, dia nggak tahu sama sekali nomor telepon keluarganya. Hani bilang dia tahu nomor suaminya. Jadi dia sibuk telepon suaminya, mungkin beberapa kali nggak diangkat apa gimana. Tapi dia sambil pegang handphone, sambil pegang Mirna. Dia panik, dia bingung mau ngapain. Bingung ya? Iya. Sedangkan si Jessica, saudara perhatikan apa peranan dia setelah itu? Dia diem aja, nggak ngapa-ngapain.
Ya itu yang saya bingung, kok dia yang punya teman, kok kita yang sibuk gitu. Kita yang malah lebih panik daripada dia. Harusnya dia yang lebih panik dari kita. Oh begitu. Nah ini, akhirnya inilah yang mau kita angkat di persidangan ini. Siapa yang membuat racun di dalam? Ya, masih harus kita gali. Tidak perlu harus kita lihat siapa yang menaruh. Tetapi ini ada korban. Tidak mungkin ada hantu di sana. Ya ini perlu kita renungkan sekarang sejenak. Sekalipun tidak kita ketahui siapa yang memasukkan, tapi ada korban. Salah satu contoh, waktu pembunuhan anak di bawah umur 12 tahun di Jasinga, Bogor di sana, yang kami hukum seumur hidup. Tidak ada yang melihat pembunuhan itu. Karena hanya dia sendiri, terdakwa itu sendiri. Tetapi akhirnya kami hukum seumur hidup dan diterima hukuman itu. Nah ini apakah akan seperti ini nanti? Kita lihat. Ini harus terus kita gali. Ya, kami tadi sudah menanya kepada saudara, tidak mungkin Olivier membuat target akan melakukan, ya katakan melukai para pengunjung ke sana kalau tidak tutup ya usaha saudara. Ya, betul. Dan sekarang masih banyak enggak jumlah konsumen di Olivier? Konsumen dari awal berkurang setelah kejadian ini? Berkurang sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan? Ya, itu merugikan saya juga, merugikan perusahaan saya juga ya. Setelah 2 bulan mulai balik lagi, customer kita mulai balik lagi. Iya. Cuman ya ada perubahan market sedikit. Apa? Ada perubahan marketnya. Oh, perubahan ya, market. Tadinya kan ini kopi Vietnam ini sebenarnya nggak terlalu moving ya, maksudnya nggak terlalu laku. Sehari itu paling cuman 10, 15 gitu. Semenjak ada kejadian ini ya jadi banyak Vietnam coffee. Oh, semakin ya, banyak. yang tadinya orang minum wine sekarang dia nggak minum wine, dia minum kopi. Makasih loh Jessica loh. Sudah tidak curiga lagi orang di iya, Olivier. tidak curiga, malah dia cari ya, walaupun nggak diminum biasanya dia pesen. Kalau takut dia nggak minum, tapi dipesan dibayar. Iya, kayaknya pun gara-gara itu jadi kesana saya pernah. Iya, benar Pak. Penasaran, enak apa tidak? Iya, jadi untuk sementara itu dulu. Rekan-rekan ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Ya, sekarang kita fokuskan ke Devi dulu ya. Ya Pak. Supaya, oh ya. Ya, Devi turunkan ya. Pak Anu nggak tahan melihat saudara. Ya, jadi Devi ya. Kopi yang dijual menjadi dulu. Biasanya terserah yang bikin Pak. Tidak menarik jadinya SOP kalian itu. Ya karena kita bukan kantor Pak, bukan tentara. Jadi ini fleksibel. Iya, karena jawaban anak buah saudara kemarin itu jelas ada SOP. Ini ditanyakan kepada manajernya malah nggak tahu, gitu loh. Loh, saya bilang itu fleksibel Pak. Ya, mau dia tuang susu dulu, mau es dulu, tidak Kalau masalah. fleksibel itu bukan SOP, itu standar, tidak bisa dirubah. Saya bilang tadi nggak semua minuman nggak usah tidak ngeyel, ada ya. standarnya yang tertulis Sudah, di kalau saudara training nggak tahu Pak. bilang aja nggak tahu. Saya tahu. Iya, kalau Ya. tahu jawaban saudara berbalik-balik. Ya itu jawaban saya. Mau Apakah itu keterangan SOP? dia seperti apa saya nggak Apakah peduli. itu SOP kalau fleksibel? Saya nggak bilang itu SOP untuk bikin Vietnam kopi. Semua SOP pembuatan bukan begitu. SKOPI. Apakah kalau fleksibel itu namanya Ya. standar operasional? Iya. Iya. Standar operasional prosedur kita itu tidak baku.
itu di food and beverage, restoran, kafe. Contohnya misalnya Pak, saya kasih pengertian sedikit. Nggak usah. Bukan itu yang kita persoalkan, bukan yang lain. Biar dimengerti, karena dari kemarin kan ini terus nih Pak. Kita dalam sidang ini hanya es kopi Vietnam yang Ya. menjadi masalah. Ya. Saya ingin melanjutkan ya pertanyaan yang berkaitan dengan keterangan saudara ya. Saudara Iya, pernah Pak. dimintai di penyidik ya, keterangan di penyidik. Sorry Pernah Pak? dimintai keterangan di penyidik. Iya, pernah. Ya. Salah satu Sendirian, tidak ada temannya yang lain. Iya, sendirian. Belum ada. Belum ada. Sudah kosong. Cuma ada Mbak Jessica aja. Iya. Perhatikan kopinya itu di mana letaknya, ingat enggak? Letak Kalau kopi. untuk kopi saya tidak memperhatikan, tidak, maksudnya saya tidak terlalu fokus untuk kopi. Waktu saya tanyakan ke Mbak Sika, itu di tabelnya saya hanya memperhatikan koktail aja. Iya, Ada saudara masih melihat di situ paper bag? tidak ada, tidak memperhatikan juga. Saya hanya fokus ke koktail aja Pak. Iya, hanya untuk ramah tamah saja begitu ya, menyapa ya. Ya. Iya. Kenapa Pak? Sorry. Hanya untuk ramah tamah saja tadi maksudnya, menanyakan bagaimana rasanya koktail Iya. itu. Iya. Iya, Itu sekitar jam berapa itu? itu sekitar sore Pak. Tapi saya lupa untuk jamnya. Tapi lebih dahulu saudara menanyakan ramah tamah itu daripada Akmar ya. Oh ya, Akmar ya. Akmar kan mau mengambil kan? Iya. Akhirnya tinggal sisa satu aja di situ kopi ya. Tinggal 2 Pak, jadi ada old fashion sama... Sisanya tinggal 2, jadi ada old fashion sama Vietnamese coffee-nya. Yang satu gelasnya saya angkat. Hani akhirnya mengatakan hanya tinggal satu kopi di sana. Apakah saudara setelah itu mengambil lagi gelas berikutnya? Tidak. Berarti ada 2 di situ. Iya, Iya. hanya Nah. ada 2. Waktu dia tergeletak tadi, yang mengambil gelas sisa minuman yang ada di meja itu siapa di antara kalian? Kan saudara akhirnya tadi melihat dia tergeletak kan, pingsan. Itu yang baju siapa tadi nih? Rosi. Iya, Rosi ya. Kan melihat dia tadi tergeletak begini. Iya. Iya kan? Iya. Ya, terus apa yang kejadian lagi yang dilihat setelah itu? Setelah itu Yang ngambil gelas itu saya tidak tahu Pak. tidak tahu lagi. Saudara tadi yang melihat di sana ada Hani sama Mirna kan? Iya. Yang ini tidak lihat ya? Belum datang ya? Mirna, temannya dia belum datang. Saudara belum lihat ya? Masih sendiri ya? Iya, masih sendiri. Ya. Sekarang saudara ini dulu. Sebagai manajer. Iya. Iya Pak. Iya. Iya. Ada punya target. Target maksudnya? Target ada yang mau dihabisi di tempat itu atau sudah diintai lama-lama atau bagaimana? Jujur. Ya tidak mungkin ya Pak ya. Gak mungkin. Tidak mungkin. Kita bisnis restoran bukan bisnis pembunuhan ya. Jujur saja. Iya. Gak mungkin saya ada target mau bunuh orang di situ, gak mungkin. Sudah kenal baik Jessica maupun Mirna? Tidak kenal sama sekali. Belum pernah datang ke sana? Belum pernah. Katanya mereka pernah minum ke sana, Saya makanya nggak enak. tahu, mungkin nggak ada saya. Oh begitu? Yap. Ya mungkin terlalu menusuk tadi pertanyaan saya. Apakah ada target ya? Tetapi saya perhalus lagi. Ya. Ya. Ada pernah dengar dari teman-teman, dari bawahan atau dari karyawan, kalau seseorang mau datang ke sini mesan kopi, mau ada sesuatu peristiwa-peristiwa yang mungkin mencurigakan atau mau dibuat supaya luka atau
Bagaimanalah? Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tidak pernah terjadi kejadian Tidak seperti pernah terjadi. Kita hanya menjalankan tugas, menjalankan SOP, tidak ada untuk Dan saudara di sana berusaha menjual menyakiti jasa ya? orang. Kenapa? Menjual jasa lah ya. Bagaimana supaya ya Yang kita banyak- jual makanan, minuman, sama servis jasa. Tidak Ya. ada menjual yang lain. Dan belum pernah terjadi di tempat Olivier itu ada kejadian serupa. Tidak pernah ada. Belum pernah. Belum pernah. Yang menceret-menceret juga belum pernah. Tidak pernah ada. Iya, belum. Belum pernah ada. Ya, sambil duduk di situ. Mohon. Mungkin bisa dia datang, kita pastikan kembali penjelasan dia karena inti pokok masalah di sini. Ya, kita jangan keluar ke sana kemari dulu. Inilah intinya. Jadi Hani mutlak datang karena dialah yang melihat di sirup atau tidak itu, ya. Baik. Saudara, setelah melihat kejadian di tanggal 6 itu sebagai manajer, siapa yang komplain atas kopi yang saudara produksikan di tempat itu? Dari pihak Jessica ada atau dari pihak Mirna? Jessica sempat tanya sama saya. Jessica kembali dulu. Kalau nanti rekonstruksi. Oh iya. Duduk satu lagi. Ya. Bagaimana tadi? Lanjutkan. Pertama waktu saya datang ke mejanya, yang tanya pertama itu adalah Hani. Hani, dia tanya. Ari. Hani. Hani, oh Iya. ya. Hani, dia tanya, Mbak ini kopinya kok nggak enak ya? Gitu. Oh, Hani sudah bilang juga sama saudara itu. Iya. Jam berapa itu kurang lebih? Kalau jamnya saya nggak tahu ya Pak, itu udah kejadian 6 bulan yang lalu. Berarti setelah Sore. sudah kejang-kejang si Iya. Mirna. Iya. Berapa Saya saat ketika Mirna kejang, lalu Hani bertanya kepada saudara ini kopi macam itu? Itu nggak lama waktu saya datang itu mau coba pertolongan pertama ya. Kemudian saya minta hubungi keluarganya. Abis itu dia ngomong, Mbak ini apa sih kok kopinya nggak enak. Kemudian ada celetukan dari Jessica, ini kalian kopinya campur apa? Itu. Jadi saya tadinya yang... Sebentar, itu siapa yang bilang itu campur apa? Jessica. Jessica ngomong? Iya. Kepada saudara? Iya. Itu Coba didengar ulangi sekali ada lagi. banyak orang kok di situ. Coba ulangi sekali lagi. Jessica ngomong bagaimana? Jessica ngomongnya ini kopinya kalian campur apa gitu. Oh. Ya saya jujur aja, saya sebagai penanggung jawab bar di situ ya saya kesinggung ya. Karena selama ini nggak pernah ada yang komplain masalah kopi. Separah-parahnya komplain itu nggak bikin orang sampai kejang-kejang. Ketika Jessica ngomong ini campur kopi apa, dia nadanya dia, raut wajahnya Jessica di situ marah atau biasa-biasa saja? Kalau ekspresinya sih nggak terlalu marah, cuman agak ketus. Agak ketus aja Cetus. ngomongnya. Cetus. Iya, agak ketus aja. Gitu. Jadi saudara agak tersinggung Iya, saya tersinggung jujur. karena tidak Gitu loh. pernah Karena tidak kejadian pernah seperti ada itu. komplain seperti itu ya. Saya bukannya tersinggung seperti dia nuduh saya sih, tidak. Tapi kok bisa sampai ada kopi yang saya bikin itu ya, maksudnya yang kita bikin dari Olivier itu mengakibatkan seperti ini. Karena awalnya kita pikir epilepsi. Karena saya tanya ada histori penyakit atau tidak. Saya tanya kedua orang ini temannya, Hani dan Jessica. Mereka bilang nggak, ngecek minumannya. Cek. Ya, cek minuman kan saya minta amanin ya. Nah. Saya suruh Sari minta amankan, taruh ke bar.
Jadi nanti saya cek. Saudara masih sempat lihat di situ kopinya di meja? Saya datang masih ada kopinya. Masih ada kopi? Masih ada. Minuman yang lain masih ada di situ selain kopi? Tidak, saya lihat ada gelas koktail satu tapi udah habis. Udah habis? Iya. Gelas koktail satu udah habis, tapi Jadi itu belum siapa diangkat. yang mengambil kopi itu? Kopi itu saya suruh Sari untuk kasih ke bar. Iya, Sari. Iya Pak, saya yang angkat. Saudara yang mengambil dari situ? Iya, ya, saya yang ambil. Nah, ketika saudara Devi, iya, lanjut supaya sejalan dulu dengan berita acara. Iya, karena memang keperluan untuk ke tamu yang sakit ini kita biar cepat nolonginnya juga ya. Jadi kita mau angkat mejanya, tarik mejanya, sehingga yang ada di situ ya saya keluarin dulu dari meja biar nggak tumpah, biar nggak jatuh karena makin banyak orang di situ kan, ngumpul-ngumpul di situ berusaha mau menolong. Kemudian waktu saya mencoba kasih pertolongan, ya itu agak sulit. Saya dan manajer lain, Ileng, saya mau berusaha tolong tamu yang sakit ini, Mbak Mirna. Tapi posisi Mbak Jessica-nya saya sebelahnya persis. Kita nggak dikasih kebebasan untuk menolong, ya. Jadi agak susah, agak jauh. Sedangkan dia diam aja nggak nolong. Mumpung masih ingat ini, saya potong dulu. Ketika dia kejang-kejang di situ, keadaan Mirna, posisinya, bibirnya atau ada buih atau warna badannya bagaimana? Kalau warna badan karena dia putih ya saya rasa sih. Ada kebiru-biruan, kehitam-hitaman? Mungkin karena uratnya kelihatan jadi kayak biru ya. Jangan mungkin. Saya nggak ngeh sampai kulitnya warnanya apa. Yang jelas saya lihat dia warna kulitnya ya masih sama seperti biasa. Cuman dia mengeluarkan busa. Busanya warna Saudara coklat. lihat mengeluarkan busa dari mulut? Iya, warna coklat. Nanti kita akan tanya itu ciri-ciri orang kalau busa keluar dari mulut kepada ahli. Tapi ada teman-temannya yang bilang kehitam-hitaman, kebiru-biruan. Siapa yang bilang kemarin itu? Nah, coba kok bertolak belakang tuh, gimana? Jadi bukan biru banget Pak. Kayak biru-biruan. Iya, karena kan kulitnya putih juga, uratnya pada kelihatan semua aja, kelihatan biru. Nah itu. Ya normal sih Pak, biasanya kalau orang kulit putih Saudara? ya kelihatan uratnya. Gitu. Biasa-biasa. Biasa saja, saya nggak perhatiin kulitnya sih. Saya perhatiin ya fokus ke mukanya, karena dia susah Mukanya nafas bagaimana? ya. Dia udah ke belakang nyender, kemudian matanya kebuka, tapi mulutnya berbusa. Dia seperti kesulitan bernafas. Kesulitan bernapas? Iya. Kesulitan bernafas, jadi udah nggak mungkin dikasih air putih ya, karena sedangkan dia nafas aja susah, saya takut kalau kasih air putih lagi karena udah nggak bisa kayaknya. Jadi kita pertolongan pertamanya kita panggil buat. Menurut saudara, ini persoalannya yang menjadi masalah, kopi ini kan dikeluarkan oleh Cafe Olivier. Ya. Karena minum kopi. Ya. Dan hanya hitungan menit. Bahkan detik diminum. Ya. Nah itu terjadi. Pingsan atau mengakibatkan meninggalnya seseorang. Siapa yang menurut saudara semua nih yang melakukan ya ada sesuatu yang kotor mencemarkan kopi yang buatan saudara itu? Pertama, kalaupun ada yang kotor, itu tidak menyebabkan ada langsung sianida masuk ke gelas. Ya, itu harus disengaja, Pak. Dan pihak dari Olivier tidak mungkin sengaja menaruh Olivier untuk membunuh seseorang, apalagi di tempat itu. Ya, kita itu hygiene, ya. Dari kopi kita punya sampai air, semuanya hygiene. Bahkan setelah kejadian ada orang BPOM datang ke saya, 3 orang.
ya. Terus? Berkasnya masih saya simpan. Kalau dia cek semuanya ada masalah, saya mungkin dapat panggilan lagi. Ternyata nggak ada masalah dari air saya, kopinya, mesin kopi, ataupun dari susunya. Karena pada saat itu, pada saat kejadian saya langsung cek semua. Dari expired date sampai kualitas si kopi. Semuanya tidak ada masalah. Dan ada 10 pesanan ya. Pesanan ya. 10 pesanan Sesuai yang tadi sama. yang dari kasir. Sudah duduk di tengah, si Hani duduk di sebelah kanan ya. Iya. Kemudian saudara berjalan. Saya berjalan. Pada saat saudara berjalan, apa yang dilakukan Mirna pada waktu itu? Dia lagi gini sih Pak, yang saya lihat dia cuma lagi gini terus dia. Oh berarti dia sudah minum. Pada saat Mirna meminum minuman yang saudara pandang katanya ada warna kuning itu, saudara melihat? Kalau pas dia lagi minum saya tidak melihat, Ya, tapi saya tahu kalau bentuk warnanya itu udah berubah. Sudah berubah. Kamu melihat si Agus? Pada saat si Mirna minum gelas yang berwarna kuning, kopi berwarna kuning, tidak melihat. Jadi seketika si Rosi datang, Mirna sudah tidak dalam keadaan minum, tapi Iya. sudah dalam keadaan megah-megah. Iya. Tapi maaf Pak, sambung menyambung kami ya. Tapi Marlon, bukan Agus waktu melihat kopi yang kekuning-kuningan itu sudah berkurang, walaupun saudara nggak lihat diminum. Kurang pasti yang jelas masih ada banyak air, banyak. Nah, itulah kemarin yang kita pertanyakan itu ya, karena Hani di sini kuncinya yang melihat disedot diminum, ya walaupun tidak banyak, baru sedikit sudah kibas-kibas mulut. Menarik tadi yang saudara bilang itu, jadi pastikan kalau duduknya Mirna ada di tengah-tengah, Iya. Hani di sini. Iya. Waktu itu gelas di mana? Saya Saudara tidak lihat? memperhatikan. Tidak memperhatikan lagi? Tidak. Tidak memperhatikan? Tidak. Hani bilang itu di antara tengah-tengah mereka tadinya. Jadi terjadi pergeseran tempat lokasi sebelumnya. Ya. Nah, saudara juga lihat waktu dia Mirna pingsan. Yang mengangkat gelas dari meja yang kopi itu siapa? Ya? Gelas kopi itu kan Gelas kopi. dari Sari ke saya Sari, ada sekarang Sari? Ada. Panggil lagi, disumpah lagi. Sari. Ada yang terkata. Sari, Devi. Sama Devi. Sama manajer ini siapa namanya? Devi. Devi Kristianawati Syagian, betul ya? Lahir di Jakarta tanggal 8 Februari 1986, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan restoran Oliver, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Perjuangan nomor 67 RT 13 05 Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, betul ya? Betul. Ada hubungan keluarga dengan Jessica? Tidak. Bisa lihat KTP? Paspor?
hilang lagi bikin. Agama Kristen ya? Iya Pak. Sari nomor Nur ya. Nur Indah Purnamasari alias Sari ya. Umur 30 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1986. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Jalan Menteng Sukabumi 4, nomor 24, RT 0503, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nomor telepon tidak perlu disebutkan ya, rahasia ya, nanti banyak saudara. Ya, ada KTP? Bersediakah saudara bersumpah? Ya, Ada hubungan keluarga dengan Jessica? tidak ada. Tidak. Sekarang yang beragama Kristen dulu, silakan. Yang Kristen mana? Saya Pak. Arah sini. Oh, itu ya kasih. Protestan. Ya, ikuti ya. Saudara berhadapan dengan Tuhan ini. Ya, tidak main-main ya. Iya Pak. Baik. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi. Untuk koktelnya buat kakak kurang strong ya. Enggak juga, ya enak aja rasanya. Oke. Kakak pecinta spirit ya? Enggak sih. Oke. Makasih ya kak ya. Iya. Saudara Sari melihat di situ baru sendirian juga dia. Maaf Pak, bisa diulangi?